Oke, sekarang kita akan belajar yang disebut efek fotolistrik. Jadi, salah satu eksperimen yang juga bisa dikatakan turut melahirkan teori kuantum itu adalah eksperimen fotolistrik. Sederhananya, dalam eksperimen ini kita punya satu plat logam, ya. Kita bilangnya ini emitter plate. Emitter plate. Di mana ada cahaya, ya, blue light lah, memancar ke logam ini. Kemudian ternyata setelah cahaya ini mengenai logam ini, ada elektron yang keluar, ya. Ini elektron keluar. Dari mana kita tahu elektron keluar? Karena di sini ada, kita pasang satu pengukur yang itu kolektor plate, ya. Jadi ini tadi blue light. Nah, yang diukurlah tegangannya gitu ya, biar kita tahu. Di sini ada ammeter. Ammeter. Pada saat mereka mengukur ini, ya, mereka menemukan ada yang namanya stopping potensial atau apa ya istilahnya, minimum voltage, ya. Nah, di sini kalau hasilnya kita ukur dan kita buat dalam bentuk chart, hasil pertama kita peroleh bahwa kalau yang sumbu X-nya ini frekuensi dari si cahaya, dan sini adalah kinetik energinya elektron, ya. Jadi frekuensi versus kinetik energi dari elektron. Itu kita akan dapat bahwa sebelumnya pada saat frekuensinya itu naik, itu kayak nggak ada. Tapi sampai titik frekuensi tertentu baru ada kinetik energi, ya. Dimana akan naik sebanding dengan frekuensinya dinaikin. Penemuan kedua, ya. Jadi kalau yang A ini adalah kinetik energi dari elektron yang dipancarkan, itu secara linear akan meningkat seiring dengan frekuensi, tapi harus ketika frekuensinya itu di atas nilai threshold, jadi nilai batasnya dia, which is kita bilang nih V0. Nah, yang kedua, ini masih sama ya, masih kinetik energi elektron, tapi bawahnya ini kita bilangnya intensitas cahaya. Kinetik energi dari si elektron ini sama sekali tidak bergantung ke peningkatan intensitas cahaya. Jadi pada saat frekuensinya itu kurang dari V0, dia di sini aja nih, kinetik energi elektron 0. Tapi pada saat ininya di atas V0, yang frekuensi yang tadi kita bilang kayak ambang batasnya, langsung ada kinetik energi, tapi apa istilahnya, gak berubah gitu, konstan, ya. Jadi kinetik energi dari elektron yang dikeluarkan tidak tergantung dengan intensitas cahaya. Nah, ini jadi kita bilang kinetik energi elektron.
Nah, kalau kita bikinnya dalam aliran elektronnya ya, elektron current, dan di bawahnya ini adalah frekuensi cahaya, jadi sama. Ini sebelumnya nggak ada, tapi begitu melewati satu frekuensi batas tertentu, langsung tiba-tiba naik. Tapi sekonstan. Jadi current-nya pun di sini. Jadi current itu maksudnya jumlah elektron yang dipancarkan per detik, gitu ya. Alirannya itu tidak tergantung pada frekuensi, ya. Karena intinya lewat satu ambang batas tertentu langsung ada, tapi datar gitu kan. Sementara ya, kalau untuk ya sama ini elektron current juga khusus untuk di bawahnya light intensity. Nah, ini berbanding lurus elektron current dengan light intensity, tapi hanya untuk V lebih besar dari V0, gitu ya. Jadi V-nya, frekuensinya itu udah sambung batas. Nah, classical theory, ya, teori-teori klasik itu tidak mampu menjelaskan, chart-chart di bawah ini. Kenapa? Karena di classical theory ya, energi yang dibawa oleh cahaya itu proporsional dengan amplitudonya. Buat classical theory, energi cahaya itu proporsional dengan amplitudonya, ya. Dan independen terhadap frekuensi, ya gitu. Nah, ini gagal untuk menjelaskan kenapa muncul hasil penemuan seperti ini, gitu kan ya. Disinilah datang Albert Einstein, ya. Kita pindah page. Einstein. Dan ini adalah paper yang membuat dia memenangkan hadiah Nobel. Ya, jadi bukan relativitas, tapi efek fotolistrik. Nah, Albert Einstein mengambil konsep energi terkuantisasinya Planck. Ya. Jadi buat dia, ketika foton dengan energi yang cukup jatuh pada permukaan logam, foton tersebut dapat memberikan energi pada elektron di dalam logam. Nah, kalau energi dari foton itu cukup untuk melewati yang kita sebelumnya bilang work function logam tersebut, maka elektronnya lepas. Jadi kalau energi dari foton yang rumusnya itu ini, jadi dia menggunakan mirip dengan rumus Planck, ya, emang rumus Planck. Saya suka jadi penggunaan frekuensi yang lebih sering di dalam buku-buku teks itu, frekuensi itu bukan F tapi V, ya. Nih, ya. Kalau ini bisa melewati, kita bilang work function, ya. Kalau ini melewati satu work function yang kita bilang ini function, maka elektron itu bisa lepas. Elektron akan lepas dengan energi sebesar
K, gitu ya. Nah, atau dengan kata lain, kalau berdasarkan hukum kekekalan energi, energi dari foton atau cahaya itu sama dengan work function plus K. Ya. Energi kinetik maksimum yang dimiliki elektron ini K. Ini yang apa nih? Ini C ya. Ini adalah fungsi kerja logam, ya. Jadi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Sehingga kalau kita substitusi dari persamaannya tadi sama dengan ditambah kinetik energi. Jadi kinetik energi maksimumnya elektron itu adalah work function-nya dikurangin maaf. Minus function ya. Dan kalau energi kinetik maksimumnya itu bisa kita tuliskan sebagai ya biasa energi kinetik setengah M. Nah ini V kuadrat, di mana V yang di sini itu adalah kecepatan ya. Ya kita tidak bisa, secara standar mereka pakai huruf yang hampir mirip ya antara kecepatan dengan frekuensi. Sebenarnya ini bukan V sih, ini kalau nggak salah huruf Latin ya. Nanti saya harus cek lagi. Jadi V itu di sini ya, tapi yang di sini yang frekuensi itu pakai agak lancip ya. Ini frekuensi. Ya kan. Nah, jadi frekuensi minimum di mana efek fotolistriknya itu terjadi, yang itu di sini, itu di mana? Itu adalah pada saat H sama dengan si kerjanya. Jadi sini ini 0 gitu ya. Jadi ini adalah frekuensi minimum di mana efek fotolistriknya itu mulai terjadi. Nah, persamaannya simple, tapi ini punya konsekuensi yang sangat kuat, bahwa pertama, cahaya itu memiliki sifat partikel. Partikel ya, which is sesuatu yang nantinya akan kita coba telusuri lebih dalam ya di nanti video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.